Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C02108. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan satu materi yang berjudul Prancis atau waralaba. Yang pertama, definisi Prancis atau waralaba. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba mengartikan Prancis sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sedangkan Franchising atau waralaba dari bahasa Prancis untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Para pakar memberikan beberapa pengertian tentang waralaba, di antaranya Muhammad Jafar, waralaba adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek, saluran distribusi perusahaannya kepada mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan teknis bimbingan manajemen. Joseph Menchusol, Prancis merupakan suatu istilah yang menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih guna mendistribusikan barang atau jasa. Douglas J. Cohen, Prancis ialah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis, yaitu perluasan dan distribusi produk serta pelayanan dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Dalam buku Ensiklopedia Manajemen, waralaba adalah hak istimewa atau hak khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mengoperasikan pelayanan kendaraan untuk umum, misalnya motor dan jalan di kota tertentu. Pengaturan mengenai Prancis diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Seperti pelaksana peraturan pemerintah tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/per/8/2008 tentang penyelenggara waralaba. Peraturan Menteri ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PR/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya, tipe-tipe waralaba. Menurut Imam Sejahpura Tunggal, berikut dapat disebutkan beberapa tipe usaha waralaba, antara lain produk franchising atau trade name franchising. Dalam tipe ini, dealer diberi hak untuk mendistribusikan produk untuk pabriknya. Manufacturing franchising atau produk distribution franchising. Dengan menggunakan tipe ini, franchising memberikan dealer hak eksklusif memproduksi dan mendistribusikan produk di daerah tertentu. Business format franchising atau for comprehensive franchising, yaitu suatu pengaturan dengan jalan franchisor menawarkan serangkaian jasa yang luas kepada Prancis, mencakup pemasaran, eksploitasi, perencanaan strategi, pelatihan, dan standar. Menurut IFA International Franchising Association, terdapat 4 jenis franchisement dasar yang bisa digunakan di Amerika Serikat. Yang pertama, produk franchise. Waralaba ini memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik yang mengizinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dengan dagang pabrik. Yang kedua, manufacturing franchise. Jenis waralaba ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek pemberi waralaba atau franchisor. Yang ketiga, business opportunity venture. Bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Business format franchising. Dengan jenis waralaba ini, perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu bagi pemilik bisnis untuk memulai dan mengatur perusahaan. Sebaliknya, pemilik bisnis membayar sejumlah biaya atau royalti terkadang
Perusahaan juga mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli persediaan dari perusahaan. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan serta kelemahan sistem. Yang pertama, keuntungan laba. Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun. Yang B, sudah dikenal masyarakat. Yang C, manajemen finansial yang lebih mudah. Yang D, dukungan dan keamanan yang lebih kuat. Kelemahan dari waralaba. Yang A, sangat terikat dengan supplier. Yang B, ketergantungan pada reputasi waralaba lain. C, biaya waralaba. D, pemotongan atau keuntungan, royalti atau pajak. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi waralaba atau Prancis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.